Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Pedro Gonzales Jahalu, mahasiswa semester 1 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan menjelaskan hasil review dari buku ke-16, mata kuliah pengantar Sosiologi. Langsung saja, bab yang pertama, Sosiologi, Wacana, dan Filsafat Republik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi, atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejumlah mana teori itu masuk akal dan diterapkan. Poststrukturalis misalnya berpendapat bahwa pengamat memaksakan kerangka konseptual pada apa yang sedang diamati, dan ini membatasi apa yang dapat dikatakan sains. Bergantung pada ideologi seseorang, aktor sosial melihat dan mengevaluasi dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda. Mengkonseptualisasikan sosiologi dan pengetahuan sosiologis sebagai kumpulan wacana. Wacana-wacana ini dibentuk oleh serangkaian sub-wacana tentang topik-topik seperti ekonomi, politik, budaya, dan masyarakat yang digunakan untuk menganalisis hubungan manusia dan masyarakat. Wacana-wacana ini kontradiktif dan memandang masyarakat dan hubungan manusia melalui lensa-lensa yang saling bertentangan, misalnya fungsionalisme struktural, teori konflik, feminisme, dan interaksionisme simbolik. Dalam bahasa yang masuk akal, wacana mengacu pada tubuh bicara yang koheren atau rasional. Dengan kata lain, mereka mendikte apa yang dapat disebut tentang sebuah topik dan yang harus tetap tidak terucapkan. Praktik diskursif menentukan siapa yang memiliki kekuatan untuk berbicara tentang topik dari preposisi otoritas yang pandangannya dianggap benar, dan siapa yang harus mendengarkan mereka yang dianggap memiliki otoritas untuk membangun pengetahuan tentang topik tertentu atau kelompok. Praktik diskursif diwujudkan dalam institusi seperti keluarga, pendidikan, hukum, dan sistem ekonomi, dan membentuk perilaku kita. Pengetahuan adalah kekuatan, dan itu dihasilkan oleh orang-orang yang mengontrol cara menghasilkan informasi, hukum, dan data, misalnya media, sistem pendidikan, dan perusahaan penerbitan. Artinya, meskipun sebuah wacana memerlukan cara tertentu dalam memandang dunia, ia tidak selalu mencerminkan dunia nyata di luar sana. Wacana mencerminkan perbedaan kekuatan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Pembentukan diskursif menyoroti bagaimana wacana sebagai seperangkat pernyataan beragam yang dihasilkan di lembaga yang berbeda, mengacu pada objek yang sama, berbagai gaya yang sama, dan mendukung kelembagaan yang sama, atau penyimpangan atau pola politik sedemikian rupa sehingga hubungan dan perbedaan di antara mereka dianggap teratur dan sistematik atau tidak acak. Imajinasi sosiologis dan sosiologis kritis. Imajinasi sosiologis menggabungkan teori dan praktik. Melalui konsep ini, C.W. Mills menggabungkan analisis makro dan mikro sosiologis dalam pendekatan holistik untuk memahami masalah sosiologis dan menerapkan perubahan progresif
struktur sosial. Mills mendekati teori sosiologis dengan memperhatikan konsekuensi sosial daripada secara eksklusif terfokus pada kebenaran absolut mereka. Mills menegaskan bahwa masalah terjadi dalam diri individu dan dalam rangkaian hubungannya dengan orang lain. Dalam hal ini, sosiologi tidak hanya untuk sosiolog profesional. Sosiologi sebagai bidang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana hal-hal sosial atau misalnya pengangguran, perceraian, dan bunuh diri yang berada di luar kita memahami kita. Dengan kata lain, imajinasi sosiologis adalah cara sistematis untuk menghubungkan diri sendiri dengan orang lain dalam konteks pendekatan historis, analitis, dan sistematis tentang hubungan antara lembaga dan struktur sosial. Hak pilihan mengacu pada bagaimana kita mereproduksi atau mengubah masyarakat melalui aktivitas sadar kita. Sosiologi bidang multi aspek. Sosiologi adalah studi sistematis tentang kondisi dan fenomena sosial melalui analisis data yang dapat diamati. Sosiologi adalah disiplin ilmu. Istilah sains menyiratkan bahwa ada realitas objektif yang dapat dipahami secara rasional melalui penerapan metode ilmiah, observasi, dan eksperimen sains, didasarkan pada asumsi bahwa keteraturan dalam dunia solusi dapat diamati. Dalam pandangan yang sama, sosiologi memulai studi tentang masyarakat dengan anggapan bahwa masyarakat diatur oleh hukum kemasyarakatan dan tugas mereka adalah menemukan hukum-hukum ini menggunakan metode yang sama dari ilmu alam atau fisik. Dari perspektif teoritis kritis, autentikasi terjadi ketika individu dan kelompok yang telah menjadi korban komunikasi dan informasi yang terdistorsi dan hegemonik memanfaatkan penelitian dari pengetahuan sosiologis dan menggunakannya untuk membebaskan diri mereka sendiri dari orang lain, dari sistem eksploitasi dan hegemoni. Sosiologi debat dan metode. Sosiologi tidak hanya peduli dengan pemahaman perilaku dan keyakinan individu dalam isolasi dari individu lain. Pembagian antara individu atau badan dan masyarakat atau struktur sosial tetap menjadi salah satu perdebatan utama dalam sosiologi. Perdebatan ini berputar di sekitar dua lintas utama, konstruksionisme sosial dan perspektif strukturalis. Asumsinya, melalui agensinya, aktor sosial mampu mempengaruhi dan mengubah struktur sosial Konsep agensi menyiratkan bahwa masyarakat direproduksi atau diciptakan kembali melalui tindakan masyarakat dan hubungan mereka dengan orang lain. Perspektif ini disebut sebagai konstruksionis sosial. Perspektif ini menekankan bahwa manusia adalah produk dari masyarakatnya. Kepribadian dan identitas kita dibentuk oleh struktur sosial. Seperti yang telah disebutkan, struktur sosial adalah pola interaksi sosial yang relatif bertahan dalam masyarakat dan kehidupan sosial yang mengatur dan membatasi hubungan antar individu. Aktor sosial lahir ke dalam masyarakat dengan tatanan struktural sosial tertentu dan institusi sosial seperti keluarga, ekonomi, pemerintahan, dan sistem pendidikan. Bab 5. Bidang sosiologis, konteks, dan sejarah. Pendekatan agen manusia memungkinkan bahwa dunia kita dibangun secara sosial dan kita membuat dan
mendaur ulang norma, nilai dan lembaga budaya kita melalui tindakan dan aktivitas manusia. Baik, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.